Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gurobat21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu Guru, di video kali ini kami akan menyampaikan sebuah informasi yang perlu untuk diketahui oleh semua guru dan juga mungkin pemerintah daerah seperti itu. Bahwasanya, pemerintah daerah yang menunda penyaluran TPG, tunjangan profesi guru, atau tunjangan sertifikasi, kemudian tamsil, tambahan penghasilan untuk guru PNS non sertifikasi, dan juga tunjangan khusus guru, yaitu tunjangan untuk guru daerah tunjangan guru di daerah terpencil seperti itu. Daerah yang lambat atau menunda penyaluran tunjangan-tunjangan ini bakal kena sanksi. Nah, yang kami bahas ini adalah sesuai peraturan yang akan kita padobani di video ini. Baik, kita akan dalami peraturan yang kami maksud Bapak Ibu. Nah, sebelum lanjut Bapak Ibu, perlu Anda ketahui kenapa konten ini dibuat kemudian, karena banyak komentar atau banyak teman-teman subscriber komentar seperti ini nadanya. Kok daerah saya belum cair TPG-nya atau tamsilnya atau TKG-nya, padahal daerah lain sudah cair. Nah, seperti itu. Ada juga yang bertanya mengapa daerah kami sering lambat cair tunjangan profesi gurunya dan tamsilnya. Nah, jawabannya sebenarnya ada dua kemungkinan Bapak Ibu. Karena memang dana atau dana TPG atau TKG tersebut memang belum masuk ke RKUD atau rekening kas umum daerah seperti itu. Atau kemungkinan kedua, ada indikasi daerah tersebut yang menunda penyaluran TPG. Nah, ini perlu dipahami bahwa daerah yang mungkin dengan sengaja menunda penyaluran TPG ini ada sanksi Bapak Ibu Guru. Dan itu sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kita akan buka peraturannya. Nah, peraturan yang akan kita bedah pada kesempatan kali ini itu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis atau juknis penyaluran TPG, tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi, tunjangan khusus atau tunjangan untuk daerah terpencil, kemudian tamsil, tambahan penghasilan untuk guru PNS non sertifikasi. Dalam peraturan ini Bapak Ibu ada diatur bahwasanya daerah harus segera menyalurkan TPG tersebut. Kita buka ya. Nah, di sini di nomor 6 tentang pembayaran tunjangan profesi. Kita baca sama-sama lalu kita dalami. Bagian A, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membayar tunjangan profesi guru PNSD setelah memastikan guru yang bersangkutan hadir dan telah melaksanakan tugasnya di sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, setelah terbit SKTP, pemerintah daerah wajib membayarkan setiap triwulan setiap triwulan tunjangan profesi paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya dana tunjangan profesi di rekening kas umum daerah. Jadi, paling lama 7 hari kerja dana sudah masuk ke RKUD, maka daerah harus sudah mentransfer ke rekening guru masing-masing. Ini bukan kami yang mengatakan, tapi ini adalah peraturan yang mengatakan seperti itu Bapak Ibu. Begitupun dengan pembayaran tunjangan khusus. Pemerintah daerah ini setelah terbit SK tunjangan khusus, pemerintah daerah wajib membayarkan setiap triwulan tunjangan khusus paling lama 7 hari kerja setelah dana diterima di rekening kas umum daerah. Begitupun dengan tunjangan khusus, jadi sama dengan TPG. Paling lama 7 hari kerja harus sudah ditransfer ke rekening guru. Tamsil pun seperti itu Bapak Ibu. Begitupun dengan tamsil Bapak Ibu. Di sini juga nomor 4 disebutkan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menyalurkan dana tambahan penghasilan ke guru PNSD penerima per triwulan. Harusnya per triwulan. Pemerintah daerah wajib membayarkan tamsil per setiap triwulan paling lama 7 hari kerja juga setelah dana diterima di RKUD. Nah, jadi baik TPG, tunjangan khusus maupun tamsil tambahan penghasilan untuk guru ini harus paling lama 7 hari sudah ditransfer ke rekening guru setelah dana memang sudah masuk di rekening KS daerah. Kecuali kalau memang dana belum masuk tentu aturan ini belum berlaku. Nah, lantas bagaimana jika misalnya ada daerah yang sengaja menunda penyaluran TPG, tunjangan khusus dan tamsil ini? Ini diatur di bab 8 Bapak Ibu Guru. Pengembalian dan penggantian tunjangan profesi, tunjangan khusus atau tamsil. Di pasal 8 di sini disebutkan ayat 1, pemerintah daerah dilarang menunda penyaluran atau menggunakan alokasi dana tunjangan profesi, tunjangan khusus dan tamsil untuk kepentingan di luar peraturan menteri ini. Ayat 2, pemerintah daerah yang menunda penyaluran dan atau menggunakan alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan sanksi sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan. Jadi ada sanksi Bapak Ibu. Nah, ini yang perlu dipahami oleh teman-teman guru, juga harus melek aturan Bapak Ibu. Guru harus melek aturan yang berlaku. Tujuannya apa? Supaya bisa sharing dengan mungkin pemerintah setempat ya. Mungkin pemerintah setempat hilaf atau lupa dengan aturan ini, maka bisa diingatkan seperti itu. Ini demi kepentingan bersama, karena pun harus dipahami bahwa ketika penundaan TPG ini terjadi, maka ada dampaknya untuk guru. Dan kalau berdampak ke guru, pasti akan secara langsung berdampak juga ke pendidikan di daerah tersebut Bapak Ibu. Adapun dampak penundaan penyaluran TPG ya, tamsil dan tunjangan khusus ini diantaranya misalnya dapat mempengaruhi melemahnya peningkatan mutu guru karena dana yang sudah direncanakan untuk peningkatan kualitas pembelajaran lambat diterima. Misalnya, ada guru yang sudah menganggarkan untuk TPG yang akan diterima bulan ini akan digunakan untuk ikut pelatihan A misalnya, atau digunakan untuk membeli perangkat IT laptop seperti itu misalnya. Karena tertunda, maka planning itu akan tertunda pula, dan akhirnya itu akan secara tidak langsung, bahkan secara langsung akan mempengaruhi ke mutu guru tersebut. Ini tidak bisa dipungkiri, dan karena memang dana TPG ini diperuntukkan untuk peningkatan mutu guru seperti itu. Jadi perlu disadari bersama pentingnya tunjangan-tunjangan yang memang negara anggarkan untuk para guru Indonesia seperti itu. Dan selain itu Bapak Ibu, ada juga dampak lainnya. Itu bisa menyebabkan kesejahteraan guru melemah, karena memang harus dipahami juga TPG ini selain untuk peningkatan mutu guru, juga ada sisi untuk mensejahterakan guru baik TPG, tamsil, kemudian tunjangan khusus. Nah, ketika ini ditunda, maka ini juga akan melemahkan kesejahteraan guru tersebut. Lagi-lagi, ketika kesejahteraan guru terganggu, maka dengan penundaan TPG ini justru akan semakin melemahkan. Jadi, perlu dipahami secara bersama-sama, fokus utama kita sebenarnya adalah peningkatan mutu dari pendidikan Indonesia, tentu dengan berbagai cara. Salah satunya adalah menyampaikan hak tunjangan atau apapun itu yang memang menjadi hak dari seorang guru, dengan catatan tentunya kewajiban pun harus tetap dilaksanakan oleh guru tersebut seperti itu. Karena untuk menerima TPG ini ada syarat-syaratnya yang memang harus dipenuhi seperti itu. Kita tidak bisa juga sekedar menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban dari sebagai seorang guru seperti itu. Kalau khusus di pandemi ini Bapak Ibu, di masa pandemi ini memang tidak dituntut untuk memenuhi 24 jam. Tidak dituntut untuk memenuhi 24 jam. Ini sudah ada aturannya. Di situasi khusus pandemi tidak wajib sepekan 24 jam. Tidak, karena memang kurikulum juga disederhanakan. Jadi kalau ada daerah yang misalnya menunda penyaluran di masa pandemi ini karena misalnya menganggap guru tidak aktif 24 jam, itu keliru. Ada aturan yang sudah disampaikan oleh Menteri Pendidikan, ini bukan di sini, ada peraturan lain yang pernah kami bahas juga, bahwasanya memang di masa pandemi guru tidak diwajibkan mengajar selama 24 jam dalam sepekan. Jadi TPG tetap bisa berjalan. Nah, demikianlah info yang kami share, semoga bermanfaat dan bisa menjadi media edukasi untuk kita semua untuk melek aturan demi kebaikan bersama. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.